Majelis Hakim tadi menyebutkan untuk kasus perintangan penyidikan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Sementara untuk Sementara untuk kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, tadi Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Trios Rahmanto menyebutkan ia terbukti bersalah terlibat menyuap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan dan memvonis pidana 3 tahun 6 bulan penjara. Sesuai yang tadi disampaikan juga oleh Majelis Hakim, Hasto Kristianto diberikan opsi untuk mengambil langkah hukum selanjutnya atau menerima putusan dari hakim, atau yang terakhir adalah pikir-pikir terlebih dahulu. Hasto Kristianto terlihat sedang berdiskusi dengan tim kuasa hukum untuk menentukan apakah akan mengambil langkah hukum selanjutnya atau tidak. Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dalam kasus yang melibatkan Harun Masiku. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada akhir 2024 dan ditahan sejak 20 Februari 2025 untuk kepentingan pemeriksaan atau penyidikan. Selain vonis pidana selama 3,5 tahun penjara, Hasto Kristianto Sekjen PDIP juga dijatuhi hukuman denda 250 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan penjara. Kalau dibandingkan dengan yang menjadi tuntutan dari jaksa penuntut umum, artinya vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan. Langkah hukum selanjutnya yang akan diambil oleh Hasto Kristianto, tadi kalau disampaikan oleh Majelis Hakim ada 3. Yang pertama adalah menerima putusan, kedua mengambil langkah hukum lanjutan, atau ketiga akan pikir-pikir terlebih dahulu. Jelang pembacaan vonis Sekjen PDI Perjuangan, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Aliansi Akademik Peduli Hukum juga mengajukan amicus curiae pada tanggal 22 Juli 2025. Dan hal ini juga tadi disampaikan menjadi salah satu masukan dalam pertimbangan hakim ketika mengambil putusan atau vonis pada hari ini. Majelis Hakim menetapkan Hasto Kristianto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan seperti dalam dakwaan pertama, sehingga diperintahkan agar Hasto Kristianto harus dibebaskan dari dakwaan. Hal ini disampaikan Majelis Hakim setelah menimbang keterangan saksi dan alat bukti yang ditunjukkan selama rangkaian persidangan. Sementara kalau untuk dugaan kasus suap kepada Komisioner KPU, ia dijatuhi pidana 3 tahun 6 bulan
dan denda 250 juta rupiah, subsidi 3 bulan penjara. Sejumlah alat bukti tadi disampaikan salah satunya adalah notebook dikembalikan kepada Hasto Kristianto. Hasto pertama kali Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya resmi menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka sejak akhir 2024. Ia juga ditahan sejak 20 Februari 2025 untuk kebutuhan pemeriksaan dan penyidikan. Dari rangkaian persidangan yang telah dilalui oleh Hasto Kristianto pada sore hari ini, Majelis Hakim membacakan vonisnya, yaitu untuk kasus perintangan penyidikan. Hasto Kristianto disebutkan tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan. Sementara untuk kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Hasto Kristianto divonis 3 tahun 6 bulan penjara, denda 250 juta rupiah, subsidi 3 bulan. Pakai Sandy. Audionya aman, Mas. Baik, sudah ya, sudah lengkap. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rekan-rekan pers, terima kasih. Dari persidangan tadi kita sudah bisa menyaksikan bahwa yang pertama, alhamdulillah terkait dengan tuduhan obstruction of justice itu tidak terbukti karena memang sejak awal seluruh kesadaran yang dimiliki oleh kader PD Perjuangan adalah setia pada hukum, tidak menghalang-halangi seluruh proses hukum. Kemudian yang kedua, terhadap tuduhan suap, saya dinyatakan bersalah. Padahal
di dalam putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, seluruh fakta-fakta yang tadi dinyatakan baru itu bukanlah fakta baru. Karena sangat jelas keterangan saudara Saiful Bahri Doni Tri Istiqomah di dalam persidangan ini juga seluruh sumber dana berasal dari Harun Masiku. Termasuk ada suatu fakta yang sangat penting bahwa dana dari Harun Masiku tahap pertama itu bukanlah 400 juta sebagai hasil otak-atik gatuk 600 dikurangi 200 menjadi 400. Tetapi adalah 750 juta. Dan itulah yang kami tegaskan di dalam pledoi juga di dalam sidang nomor 18 dan 28 tahun 2020 tersebut. Sehingga total dana dari Harun Masiku itu ada 1,5 juta. Saya menjadi korban dari komunikasi anak buah, di mana di dalam persidangan ini juga sudah menyatakan seluruh dana di bawah sumpah ya, itu berasal dari Harun Masiku. Nah sehingga meskipun proses persidangan kami junjung tinggi, lembaga peradilan tetap kami hormati, tetapi dengan adanya berbagai fakta yang masih disembunyikan tersebut, berupa aliran dana yang seharusnya adalah tahap pertama 750 juta, tapi kemudian dikatakan 400 juta, maka ini telah menyentuh aspek keadilan itu. Karena itulah tema dari pledoi kami adalah menggugat keadilan. Sehingga ini adalah realitas sebagaimana dialami oleh sahabat Tom Lembong. Bagaimana hukum telah menjadi alat kekuasaan. Karena sejak awal, bahkan beberapa hari yang lalu, saya sudah mengetahui informasi-informasi terkait angka 3,6 tahun sampai 4 tahun. Sejak bulan April. Maka saya memutuskan saat itu karena putusan yang merupakan aspek kekuasaan itu ada tidak bisa saya hindari. Sebagaimana Tom Lembong juga tidak bisa menghindari, sebagaimana mereka-mereka mencari keadilan juga tidak bisa menghindari. Maka saya sudah mengantisipasi dengan cara apa? Saya bulan Juni kemarin sudah diterima sebagai mahasiswa S1 Hukum. Karena saya menghitung itu. Menghitung bahwa bulan April saya sudah mengetahui adanya tuntutan sekian, adanya hukuman sekian. Maka risk responnya adalah karena ini kekuasaan, saya mengambil kuliah S1 Hukum dan sudah diterima. Sehingga ke depan nanti saya bisa seperti Mas Febri, Pak Magdir, Prof Todung, menjadi pejuang-pejuang pembela keadilan, juga Bung Roni, teman-teman PH semuanya yang telah bekerja luar biasa dengan menjadi lawyer yang akan membela pihak-pihak yang menjadi korban ketidakadilan dari kekuasaan khususnya wong cilik. Karena itulah Sekjen PDIP Hasto Kristianto tadi menyebutkan kalau ia sekaligus juga membantah yang disampaikan oleh Majelis Hakim terkait salah satunya adalah soal sumber dana ataupun aliran dana terhadap Komisioner KPU. Ia membantah kalau uang itu berasal dari dirinya. Ia memastikan uang itu berasal dari Harun Masiku. Sementara untuk kasus perintangan penyidikan, ia menyebut ia bersyukur perintangan penyidikan itu tidak terbukti karena ia mengatakan kader PDIP setia pada proses hukum. Beberapa poin yang ia bantah katanya sudah ia tuangkan juga dalam pledoi yang sudah ia bacakan dalam rangkaian persidangan. kemudian kami akan mempertimbangkan dengan